Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, sahabat dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Senang sekali hari ini saya bisa ketemu dengan Anda semua. Hari ini saya ada kawan dari Bandung katanya. Hari ini kita akan bercerita atau mengulas tentang apa ya? Sesuatu yang masih menjadi pembicaraan publik, yaitu pandemi COVID. Nah, nanti kita akan bincang-bincang santai mengenai pengalaman dan juga seputar COVID bersama rekan saya yang sudah hadir di ruang ini. Di sini sudah ada Mas Angga Brako. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, saya sapa dulu apa kabar Mas Angga? Ya, Mas Rija, baik Mas. Baik ya, semoga dalam keadaan Ya, baik kita semua ya. ya, Boleh sebelum kita mulai bincang-bincang, kenalan sedikit boleh, boleh, boleh. Oke, dimulai ya Mas ya. ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Angga. Saya dari Bandung. Saya pegawai swasta di Kota Bandung. Baik, ya, Mas Angga domisili di Bandung, bekerja juga di Bandung. Ya, Mas Angga, terima kasih sudah hadir di ruang Zoom ini untuk berbincang-bincang masalah seputar COVID dan pandemi. Nah, sampai saat ini kan kita Indonesia sudah hampir 1 tahun merasakan pandemi COVID-19. Tentunya banyak suka, duka, derita, masalah yang kita hadapi bersama, baik itu warga ataupun pemerintah. Nah, sengaja saya hadirkan Mas Angga di sini untuk berbagi cerita. Mas Angga ini adalah salah satu penyintas COVID-19 yang telah sehat walafiat saat ini ya. Nah, Ya, kita ingin alhamdulillah. mengetahui sedikit-sedikit kita berbagi, bercerita kepada teman-teman sahabat di rumah bagaimana kejadian kejadian serem banget kalau kejadian ya istilahnya, bagaimana Mas Angga pertama kali bisa divonis atau bisa mengetahui bahwa dirinya ini mengalami atau positif COVID-19. Boleh ceritakan di awalnya bagaimana? Boleh, siap Mas Rija. Saya mulai ya. Jadi, kalau misalkan boleh cerita dulu ya. Jadi awalnya saya tuh adalah orang yang tidak percaya dengan adanya virus ini gitu ya. Yang tadinya tuh benar-benar ya pakai masker, tetap jaga jarak, tetap jaga jarak. Tapi nggak percaya gitu, maksudnya, aduh ini apaan sih gitu. Sampai akhirnya di awal Desember, eh, awalnya sih mikir cuma sakit biasa ya. Jadi awal Desember tuh batuk-batuk, terus demam juga ada, dan pokoknya beberapa gejala yang merujuk ke sana tuh ada gitu. Nah terus sampai akhirnya semingguan istirahat, terus dapat kabar orang kantor ada yang positif nih, makin makin termotivasi lah untuk cobalah kita tes dulu aja gitu, siapa tahu eh, apa ya, negatif lah. Masih pada saat itu masih masih belum belum mikir gimana gimana gitu. Tapi pas di swab PCR hasilnya positif. Itu shock banget sih sebenarnya. Baik, Shock awalnya shocknya. baik. Awalnya Mas Angga memang tidak percaya dengan adanya COVID, apa itu COVID virus itu tidak ada gitu ya. Sampai Nah, ya pada benar. akhirnya Benar. merasa batuk-batuk, agak demam, panas gitu ya. Sampai pada akhirnya Ya. juga, wah ada teman kantor yang terkena ataupun terpapar COVID. Lalu Mas Ya, Angga cek hasilnya positif. positif. Baik. Boleh dikatakan Mas Angga terpapar COVID karena lingkungan di kantor ya? Kelas di kantor. Bisa jadi.
bisa jadi karena kalau misalkan di jumlah sampai sekarang itu totalnya ada 15 orang Mhm. dan satu ruangan yang saya tempati itu tuh hampir ke 90% semuanya positif. Dari 15 orang yang ada di ruangan, 90% berarti kira-kira ada sekitar lebih dari 10 ya? Enggak, 15 tuh total satu kantor gitu. Oh, Satu kantor kan isinya cuma 45, 50 orang lah berarti gitu. 15 positif. Ya, betul. Lumayan banyak. Artinya ya memang itu jadi sebuah klaster kantor ya. Ya, Betul, betul, betul. setelah Mas Angga mengetahui dari hasil PCR atau PCR swab itu positif, lalu langkah apa yang paling awal Mas Angga lakukan? Eh Pas waktu tahu positif itu langsung isolasi mandiri karena memang eh, dari rumah sakitnya juga memberitahu kalau misalkan eh, harus harus diisolasi tapi di rumah, belum bisa di rumah sakit karena rumah sakit penuh ya. Di Bandung tuh tempat isolasi seperti itu tuh penuh banget. Jadi mau nggak mau bener di rumah pada saat itu gitu. Baik, Langsung bener-bener mengisolasi sendiri lah istilahnya. baik. Sebentar. Tadi ketika sebelum tes tadi kan ada semacam sesuatu yang dirasa batuk ataupun demam, panas. Nah, kalau saran dokter tadi isolasi mandiri, biasanya isolasi mandiri itu yang tanpa gejala ya. Nah, Mas Angga sendiri ini dikategorikan tanpa gejala atau dengan gejala? Dikategorinya dengan gejala karena lumayan sesek ada, Oh, terus indera penciuman itu benar-benar hilang, gitu sih. baik, tapi karena kondisi rumah sakit yang penuh di daerah Bandung, jadi dokter menyarankan isolasi mandiri di rumah. Mungkin karena gejalanya pun tidak terlalu parah mungkin ya, masih gejala ringan ya. Eee, Beruntungnya karena tidak ada penyakit bawaan sih itu. Oh, tidak ada Itu sih komorbid jadinya yang ya. gejala memang ada, lumayan lumayan dibilang agak ya lumayan lah, tapi karena terbantunya karena tidak punya penyakit bawaan itu aja sih. Baik. Nah, setelah itu kembali ke rumah, isolasi. Nah, berikutnya saya ingin tahu bagaimana respon keluarga ketika mengetahui Mas Angga ini positif. Pasti setelah PCR, wah kaget, mungkin kaget ada ya ketika itu ya. Walaupun Kaget kaget mungkin pasti. dirasa, oh sudah ada rasa, walaupun tadi dikatakan, wah kayaknya kena, nih kayaknya kena, tapi ternyata benar positif. Nah, kemudian Iya. respon keluarga bagaimana ketika Mas Angga menyampaikan kepada keluarga hasilnya positif? Jujur aja itu shock. Shock, Shocknya ya, benar. Bahkan menjauh kesannya. jauh. Kesannya tuh menjauh. Ya, menjauh, menghindari gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat sih di sini edukasinya yang kurang sih sebenarnya gitu. Jadi benar-benar interaksi di antara kita tuh udah nggak ada gitu. Itu Ah, sih baik. Kami yang ingin saya tahu rasain ya. prosesnya bagaimana kan ketika tes di rumah sakit, ya rumah sakit mana waktu itu tesnya? Di Geraha Bunda di Jalan Antapani. Ya, Ya. setelah pulang dari tempat tes itu pasti pulang ke rumah ya? Atau mengabari pada saat di rumah sakit? Atau pas ada saat di rumah, sampai rumah? eh Jadi memang PCR tuh nggak bisa langsung hasilnya Besoknya pada ya? saat itu ya. Ya, Betul, jadi ditelepon pas malamnya. Keadaan pada saat itu saya ada di rumah. Dan memang pada saat itu saya sudah mengisolasi sendiri oh, sih sebenarnya. sambil Jadi menunggu memang hasil isolasi sendiri dulu ya? betul, 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 betul. Jadi pas malamnya ditelepon, baru benar-benar di situ kayak sudah benar-benar ngejauh lah gitu. Oh, jadi ada siapa saja di rumah pada saat itu? eh Orang tua,
terus adik juga Ada. 2. Jadi ketika Mas Angga memberitahu bahwa hasil dari PCR itu positif, lalu mereka akan menjauh ya, menghindari ya, begitu ya? Ya, karena mungkin edukasi, ya, karena edukasi mungkin ya, edukasi Ya, tentang COVID ini masih kurang gitu. mungkin ketika itu orang rumah, keluarga menganggap bahwa wah ada orang yang positif, ada orang yang terpapar, langsung menjauh, takutnya tiba-tiba kena dan Ya, terpapar juga, sehingga mereka pikir ini sesuatu yang harus dijauhi, mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. lalu dengan keadaan seperti itu, bagaimana perasaan Mas Angga? Jujur itu bikin down banget ya, bikin down. Apa ya? Nggak pernah terbayangkan gitu. Maksudnya sampai ada di titik itu, sampai akhirnya mikir, aduh buat apa lagi hidup lah gitu istilahnya. Sampai berpikir seperti itu ya? Wah, berarti Iya, sudah sampai sangat kayak gitu. membuat hati ini hancur ya? Eh sampai jadi memang Ya, yang saya rasain itu psikisnya langsung kena gitu. langsung menyentuh psikis ya. Langsung Iya, kepikiran betul. ya, waduh, saya sudah Langsung positif, kemudian keluarga langsung. jauh. Nah, Iya, katanya kan kalau teman-teman pun. iya, katanya kan kalau orang sakit ataupun terpapar eh, positif COVID ini harus katanya harus menjaga imun ya. Kalau keadaan Betul. seperti itu mungkin ya bisa jadi imunnya langsung drop ya. Langsung. Itu terjun bebas banget. Baik, baik. Baik, selanjutnya. Ketika awal-awal isolasi mandiri, 1 hari itu, apa sih yang dirasa oleh pasien COVID itu, misalnya Mas Angga, apa yang Mas Angga rasakan? Mungkin dari hal fisik dulu. Secara fisik memang ya itu batuk-batuk gitu kan ya, sakit. Sesek karena ada sesek juga kan. Jadi pernapasan juga susah banget ngaturnya. Terus secara secara tadi psikis ke pikiran juga bikin mikir kemana-mana gitu. Ya nggak enak lah istilahnya memang secara badan juga udah nggak enak, pikirnya juga udah nggak enak gitu. Baik, batuk-batuk yang hal yang paling utama batuk-batuk dan sesak. Kira-kira apa sih bedanya batuk-batuk karena kita kebanyakan minum es, manis-manis, dengan batuk sesak yang dirasa ketika eh, positif COVID ini? Kira-kira apa sih Eh, perbedaan utamanya yang dirasakan? Iya, yang dirasakan kalau misalkan saya pribadi ya, kalau misalkan minum air dingin atau misalkan minuman boba-boba gitu yang manis banget, itu batuknya kayak biasa gitu, batuk eh, ke segaga terus sakit ke dada gitu. Nah kalau ini tuh sakitnya ke dada gitu. Hmm, Itu sih yang saya rasain. baik. Lalu tadi disebut penciumannya berkurang. Itu coba bisa dijelaskan gimana rasanya penciumannya berkurang. Termasuk It- lidah ya? itu sebenarnya ya pengecapan ya. Itu tuh Ya. hilang juga gitu. Jadi memang nafsu makan juga udah hilang, terus penciuman juga hilang, terus nggak bisa ngerasa seasin apapun makanan itu nggak akan kerasa Serius, gitu. rasa asin, pedas, segala macam tidak ada rasa. Iya, itu nggak ada nggak ada rasa. Makanya itu yang bikin shock. Jujur aja gini ya, Mas Rija. Jadi penciuman hilang itu ketika sebelum swab. Hmm. Jadi sempat sempat konsultasi dulu sama temen yang memang pernah pernah bergejala juga dulu, pernah pernah COVID juga. Jadi ngobrol, ini memang gejalanya seperti ini atau gimana ya gitu. Terus itu awal mula shocknya pas penciuman parfum. Parfum itu tuh nggak kecium sama sekali. Kecium Padahal sama menyengat, sekali. nggak sama sekali. Itu bener-bener kayak beda kalau misalkan kalau flu ya. Kalau flu nggak kecium Ya. ya biasa gitu. Nah ini tuh bener-bener yang hilang banget gitu. Itu yang Padahal bikin ya, shock sih. kalau kita flu pernah kan hidung mampet itu, tarik nafas susah nih. Tapi nggak lama besoknya udah ada lagi ya, udah
ke bau. Nah, lagi. itu dirasakan hilang penciuman dan indera pengecap berapa lama? 1-2 hari? Bertahannya itu sekitar 5 5 sampai hari? semingguan. 5 Iya, hari seperti itu? Oh my iya, God. iya, Gimana rasanya itu? iya, Tersiksa sekali makanya ya? makanya makanya kalau misalkan, bau busuk pun Gitu ya. Lalu jadi berarti ya ada 2 hal yang paling dirasakan, sesak, batuk, indera penciuman, pengecap hilang. Nah, mengalami hal tersebut, lalu apa yang Mas Angga lakukan untuk istilahnya usaha untuk pemulihan lah, biar kembali seperti semula? Apa yang dilakukan? Minum obat kah? Atau obat apa kalau diminum? Apa yang dilakukan? Oles-oles apa? Coba bisa ceritakan. nah, jadi pas hari pertama itu dinyatakan positif, itu tuh benar obat-obat vitamin, multivitamin yang tadinya cuma satu jenis dikonsumsi, itu jadi makin banyak gitu. Makin banyak, pilihannya, terus makin banyak hal yang dikonsumsi. Terus, kayu putih itu yang tadinya nggak pernah dicoba juga, itu mau nggak mau dihirup. Jadi kayak, dilinting gitu, Hmm, apa ya, tisu tisu dilinting, terus kasihin kayu putih, masukin ke hidung gitu. itu Itu buat seakan-akan kayak merangsang penciuman sih, gitu. ya. Itu yang dilakuin, selama beberapa hari di awal-awal, supaya supaya pengen pengen apa ya, pada saat itu motivasinya adalah, pengen buru-buru beres lah gitu, jangan terlalu lama gitu. Ya, lalu saya juga dengar dari cerita-cerita orang juga atau di TV gitu ya, katanya minyak kayu putih juga itu bisa dicampur di air. Pernah nyoba kemarin itu? Kemarin nggak sempet nyoba, cuma dililit aja, dimasukin ke hidung, pokoknya, pas tidur juga si tisu tuh ada di hidung aja, gimana caranya Oh, dihirup terus gitu. tapi sedikit-sedikit lama-lama udah terasa ya, ada Lama-lama aroma. itu di hari keempat, di hari kelima tuh udah mulai agak enak sih. Lalu untuk batuk-batuk tenggorokan setaknya pakai apa itu? Itu, oh gini Mas Riza, yang saya percaya ya dari, sakit ini, kita fokus sama apa yang kita rasa. Ketika pada saat itu kita batuk, saya minumnya obat batuk. Hmm. Terus ketika saya flu, saya minum obat flu. Terus ketika saya pusing, pusing juga ada, itu saya makannya obat pusing gitu. Jadi benar-benar obat-obat yang sesuai dengan apa yang saya rasakan, itu aja sih. Oh, sempat flu juga, flu dalam arti hidung meler atau bagaimana? Ya, meler itu, Oh, berarti itu setelah melernya tuh beda kayak flu biasa aja, ya, gitu. baik-baik. Lalu selain yang tadi disebutkan minyak kayu putih, obat batuk, ada tidak obat-obat atau ramuan khusus misalnya kan, oh dari jamu-jamu tradisional untuk rempah-rempah segala macam yang dicoba untuk pemulihan? Atau memang vitamin-vitamin aja? Cum ada satu satu yang saya percaya dan masih masih dilakukan sampai saat ini. Apa itu? Itu adalah bawang putih dipakein madu. Bawang Bawang putih. putih, pakai madu, Bawang putih digeprek pakai madu. geprek. Hanya digeprek, tidak Digeprek pakai dimasak, madu. entah Ah, berarti ya. diminumin langsung. Saya Enggak, lagi membayangkan mentah. bawang putih digeprek, Ya, masih mentah, dicampur ya, madu, ya. diulek atau gimana, Ya, dikasih air. langsung. Eh, iya, jadi, kan madu sama si bawang putih itu disendok, Mm-mm. terus diminumin pakai air. Dia benar-benar nggak dikunyah, langsung masuk ke tenggorokan. Oh, berarti gepreknya geprek halus ya, biar bisa langsung tertelan ya. Nggak halus banget sih, jadi
geprek kayak ayam geprek lah gitu, Iya, iya, digeprek iya, gitu. tahu, tahu. Ya, gitu. Iya, iya. Kayak Itu gitu sih. tapi dibantu dengan air putih untuk biar masuk tidak? Iya, Ya, pasti itu. pasti bawang putih itu kan rasanya pedas ya kalau langsung mentah ditelan gitu, Iya, agak panas di sini. Lalu bener, kalau bener. kalau yang tidak kuat mungkin lambungnya juga langsung sakit ya. Kalau tidak salah sih seperti itu ya. Ya itu bagi beberapa orang memang ada yang nggak kuat gitu. Tapi alhamdulillahnya untuk saya sih aman-aman aja sih. Cocok-cocok aja. Cocok ya. Berarti sampai Ya, sekarang tetap masih dikonsumsi itu ramuan ya. masih, masih. Dan itu kalau misalkan saya baca-baca di eh, khasiatnya gitu ya, itu tuh bagus banget sih bawang putih gitu. Berarti ya untuk teman-teman di rumah untuk mungkin untuk menjaga stamina juga ya artinya sebelum kita terpapar, sebelum kena, terus sebelum positif ada baiknya kita coba ramuan-ramuan tradisional yang mungkin bisa mencegah ya sebelum kita Ya, kena ya. ya betul. Itu juga itu bagus untuk kesehatan. Apalagi ditambah madu tadi ya. Baik. Ya, pakai madu. Nah, lalu berapa lama Mas Angga ini isolasi di rumah? Sebenarnya sebelum sebelum divonis positif tuh itu memang sudah melakukan isolasi juga ya. Hmm. Total sih sebenarnya dari positif aja, dari positif ke hasil negatif itu cuma seminggu, Seminggu ya. 6 hari, 6 harian lah, 6 hari 7 hari lah. Baik. Berarti dalam jangka waktu 1 minggu itu Mas Angga langsung swipe lagi ya? Ya Ya, benar, itu benar-benar ngebangun motivasinya kuat banget gitu, biar biar cepet-cepet pulih. pada saat swipe ulang hasilnya langsung negatif ya. Negatif langsung, Ya, alhamdulillah. berarti ini termasuk atau tergolong waktu singkat untuk pemulihan ya. Artinya pemulihan itu kan Iya, beragam bergantung pada kondisi orangnya juga ya. Ternyata Mas Anggi ini ya termasuk betul. orang yang cepat pulih ya dalam waktu 1 minggu Cepat. hasilnya sudah langsung negatif. Mm, Nah, tadi kan mm, mm. kalau ceritakan di awal tadi keluarga yang menarik diri tidak terlalu peduli. Lalu adakah orang-orang selain keluarga yang mendukung, memotivasi agar membantu cepat pemulihan? Banyak, banyak. Teman kerja, terus teman-teman di sosial media itu banyak yang support sih sebenarnya. Yang selalu WA gitu. Itu pasti sih ada beberapa lah yang eh, konsen terus untuk motivasi gitu. Baik. Selain tadi minum ramuan dan vitamin, kebiasaan apa sih yang istilahnya bisa memicu, memotivasi biar cepat sembuh? Apakah misal olahraga atau berjemur? Berjemur atau olahraga tidak, Mas Angga? Ya, itu dilakukan di siang hari. Ya, Siang siang hari hari berjemur, bener, ya baik kalau berjemur bener. masih relevan lah siang hari. Olahraga siang hari bagaimana rasanya itu? Itu jogging, itu saya cari perumahan yang kosong, Hmm. yang benar-benar nggak ada orang di sana, menghindari untuk menularkan ya pada saat itu. eh saya cari tempat yang kosong, terus lari sambil dengerin musik itu sih. Itu bikin mood makin bagus sih bagi saya. Imun makin naik sih. Ya, berarti memang harus ditunjang dengan selain asupan vitamin, Mm-mm. juga olahraga, berjemur. Kalau makanan bagaimana? Makanan, kalau dokter sih bilangnya tidak ada yang dipantang. Jadi Ada pantangan. cari makanan apa yang kamu sukai, itu aja sih. Tidak ada makanan khusus ya. Ya, betul. Baik, jadi kan ada usaha-usaha untuk cepat pulih motivasi itu yang mungkin bisa membangun kita, diri kita, kepercayaan diri kita harus segera sembuh. Nah, setelah sembuh, setelah pulih negatif,
masih tetap melakukan aktivitas yang dilakukan selama masa positif itu ya. Misalnya ramuan tadi masih Masih, diminum ya, masih, ramuan masih diminum. Lalu jogging, masih, jogging siang hari masih. masih jogging siang hari atau pindah ke pagi sekarang? Karena sekarang aktivitasnya udah mulai kerja, jadi joggingnya nggak tiap hari gitu. Lebih selang-seling lah, seminggu 3 kali itu aja sih. Dan waktunya mungkin di pagi hari itu, itu sih. Ya, setelah hasilnya negatif swab kedua, lalu Mas Angga mengabari keluarga kan, bagaimana respon keluarga? Yang tadinya menjauh jadi akhirnya apa ya, komunikasi langsung terjalin lagi gitu aja. Terjalin lagi langsung cerita-cerita gitu-gitulah. Ya, Kembali ke normal lagi. sudah kembali normal ya, setelah Mm-mm, keadaan lebih baik. mm-mm. Baik, pertanyaan yang lazim ditanyakan pada era pandemi. Bagaimana pendapat Mas Angga ketika di jalan, di ruang publik, melihat orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker, ngobrol, berkumpul, itu pandangan Mas Angga bagaimana? Apalagi setelah kita ataupun, oh saya dulu pernah terpapar nih, lalu melihat orang yang seperti itu tidak atau mengabaikan segala aturan prokes, itu bagaimana? Pesan saya sih jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan ya. Yang belajar dari saya yang tadinya saya cuek-cuek aja, yang tadinya benar-benar eh, tidak terlalu mematuhi, yang tadinya maskernya mungkin cuma masker kain aja, sekarang lebih lebih waspada dan pakai masker yang benar-benar menutupi menutupi area hidung dan mulut dan menghindari kerumunan. Itu sih, itu benar-benar harus dipatuhi sih ya. Ya, artinya setelah memang mengalami sendiri, tentunya Mas Angga dapat berbagi ke orang-orang sekitar ya, keluarga, ke teman-teman, mengingatkan mereka ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena benar COVID itu ada, begitu ya. Ada. Betul, betul, betul. Jangan menyepelekan lah intinya. Baik. Lalu ada sebuah pernyataan begini, orang yang pernah terpapar ataupun positif COVID katanya akan kebal dan tidak akan kena lagi, atau tidak terinfeksi lagi. Mas Angga setuju atau tidak dengan pernyataan itu? Enggak, Tidak enggak setuju. setuju. Enggak. Gini, Apa alasan? yang saya tangkap ya dari beberapa artikel yang saya baca, kita para alumni COVID ini bisa dikatakan sudah tidak punya kesempatan untuk menyebarkan virus lagi, tetapi masih punya kesempatan untuk terpapar lagi. Kalau misalkan kita masih belum menjaga prokes dengan baik gitu sih. Baik. Jadi ada beberapa temuan, beberapa teman saya cerita itu ada yang bahkan 2 kali dia positif. Serius ada yang 2 kali? Ya, itu real, itu ada yang 2 kali. Itu kenapa? Karena memang kita tuh kesempatan untuk terpaparnya sama seperti orang-orang yang belum terpapar. Oh, pernah, pernah. Ya gitu. Itu sih. Kalau saya nggak setuju kalau misalkan kita udah kena nggak akan kena lagi. Nggak, itu bagi saya sih mitos karena udah ada bukti kok yang 2 kali gitu. Ya, artinya kita harus tetap hati-hati walaupun sudah pernah jadi penyintas, pernah terpapar, yang namanya virus kita tidak tahu akan masuk lagi berapa kali ke dalam tubuh kita ya. Intinya tetap pertahankan protokol kesehatan ya. Lalu, selain upaya 3M kepada masyarakat, itu kita sosialisasikan terus,
Kira-kira ada hal-hal khusus lain yang perlu dilakukan masyarakat tidak? Pesan-pesan Mas Angga. Yang penting adalah jaga kebahagiaan kita sendiri. Itu Oke, sih. Itu ngefek banget. Betul. Jadi, jangan pernah tertekan oleh hal apapun. Kita tahu, pekerjaan mungkin menyita pikiran kita, tetapi sebisa mungkin kita jangan sampai terbawa ke situ. Cari hal yang bikin kita bahagia, kita bersyukur, kita enjoy untuk menjalani hidup, itu aja sih. Karena, eee, satu pelajaran penting setelah saya kena Covid kemarin, itu adalah, bahagia. Kitanya harus bahagia gitu. Bahagia itu penting banget buat diri kita, baik. itu sih. Kebahagiaan ya, Mhm kebahagiaan. mhm. Ciptakan kebahagiaan diri sendiri, sehingga dari kebahagiaan itu kan muncul sebuah kesehatan yang prima. Dengan demikian, Betul. apapun penyakitnya dapat segera pergi dari diri kita ya. Ciptakan Iya, kebahagiaan. betul. Baik, terakhir, apa harapan Mas Angga di tahun ini 2020? Kan selama hampir 1 tahun di 2020 kita jalani dengan masa kelam, pandemi, segala aktivitas terbatas, PSBB, dan seterusnya. Nah, tentu kita ada harapan di awal tahun 2021 ini. Apa yang Mhm, Mas Angga harapkan? iya. Saya mengharapkan, Indonesia segera lepas dari virus ini dan apalagi eee, udah ada vaksin ya, Vaksin. vaksinasi dan itu jangan pernah takut untuk divaksin. Kita tahu pemerintah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya, itu sih. Dan kita harus tetap mematuhi 3M ya. Kita jangan pernah keluar rumah kalau misalkan nggak penting-penting banget. Kalaupun harus keluar rumah, itu benar-benar harus dijaga protokol kesehatannya, itu. Ya, baik. Ya, itu semua harapan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin segera pandemi ini lenyap dari muka bumi. Tentunya juga di global, dunia internasional mengharapkan hal yang sama ya. Segera Mhm, dunia ini bersih tanpa adanya COVID-19 lagi. Baik, Mas Angga, terima kasih sudah menyempatkan ya. waktu untuk berbagi pengalaman, berbincang, nambah pengetahuan kita semua. Jadi kita bisa berjaga-jaga untuk terhindar dari COVID. Eh, Caranya tadi sudah dijelaskan panjang lebar, intinya ciptakan kebahagiaan, patuhi protokol kesehatan 3M, dan terus jaga kesehatan kita. Terima kasih Mas Angga telah bergabung di ruang Zoom ini. Ya, baik, Siap, terima kasih. baik sahabat di rumah, dimanapun Anda berada. Demikianlah bincang-bincang sehat kita tadi mengenai berbagi cerita pengalaman mengenai penyakit ataupun COVID-19. Semoga ini bermanfaat untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua agar tetap dalam keadaan sehat dan jangan mengabaikan protokol kesehatan. Intinya COVID itu ada dan bukan rekayasa katanya ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.